karena itu kewenangan PJT dan Jasa Marga. Kalau kami dilihat dari PBG ya bongkar ketika memang itu berizin, masih ada tuh. Walaupun dia pakai sedikit sisanya itu ya kita bongkar. Untuk menghindari tadi Pak bahasa tadi kok pilah-pilah. Nah itu saya kita tuntaskan Pak hari ini. hari ini Jadi terakhir. yang hari ini terakhir, yang belum tuntas kita tuntaskan hari ini. Jadi jangan sampai ada kata pilih kasih Pak. Semuanya sama. Semuanya sama. Eksekusi untuk bangunan-bangunan liar yang kemarin pelanggarnya sudah mendapatkan uang kerohiman ya. Kurang lebih yang didata oleh Jasa Marga dan Dinas SDA itu di 340-an. Nah sekarang kita sedang menunggu dari PJT karena PJT kemarin sudah memberikan surat peringatan Pak, surat peringatan dan memerintahkan untuk mengosongkan bangunan, diberikan waktu kurang lebih sampai dengan hari Minggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ahmad Kamal. Update terkini tanggal 29 November 2025. Saya berada di akses tol ya teman-teman, atau sepanjang jalan interchange ya teman-teman. Ini sedang terakhir pembongkaran hari ini, dan bersama Salpo PP gabungan teman-teman. Ada Kades Jujun juga, dan di sini konten kreatornya masih banyak ya teman-teman. Di sana ada Bang Heru, Bang Yudi Potret, Bang Dani Petualang dan Explorer. Banyak ya, seperti Gema nih, Kang Idris. Luar biasa ya, meliput di hari Sabtu ya teman-teman. Iya, gitu. Tindakan aja dulu ya Pak Iya, Kadis, tindakan dulu gitu Iya. yang saya harapkan. Kalau sudah ada tindakan kan ntar kalau orangnya udah sadar ya, udah mulai mendingan apa kan Baru bisa udah. kita bicarakan. Dia sama Ya nggak? keluarga, betul. Di situ kan ntar kalau dia nggak ada keluarganya kan tinggal menghubungi Betul. pihak pemerintahan desa. Iya. Pihak pemerintahan desa tinggal koordinasi dengan kecamatan, dengan kabupaten atau sampai gubernur. Iya. Gitu. Kenapa malam saya itu langsung laporan ke Pak Gubernur? Karena anggota saya ini lagi jaga alat berat dari Provinsi Jawa Barat. Wajar saya melaporkan ke sana, ya nggak? Nyampe sana Pak, udah Pak KDM. Apa ya? Terus apa KDM? Oh udah, itu ya insya Allah ya semua. Nah ya tadi, ya itu. Mantap Pak Kades. Semangat terus. Ya, jadi Oke. saya tadi Hidup harapan saya Kades semua, Jujun. Ikut aja kita Bung, kerja tinggal ini korban. untuk membantu masyarakat itu. Ya mari kita sama-sama benahi. Ya enggak? Saya tidak bisa menyalahkan seseorang. Intinya, yuk kita sama-sama apa sih Kang kekurangan itu kita perbaiki. Siap. Itu aja. Pak Kades. Makasih Pak Kades. Hidup Bang Nade. Masih 2 menit kau lihat. Nggak bisa kau upload sekarang. Aku botol. Bikin laporan kepolisian nggak? Ya laporan ke polisi enggak. Kena botol nih. Dia apaan sih Pak, dilempar? Lempar botolnya berantemnya anak-anak Anak muda, Jackmania, Ojek mania. Cik mania. orang Sama kemarin Vicky kok Bandung tak? bentrok ya. Pas ultahnya Persija ya? 7 bis yang sini. 7 bis lewat sini. Kejadian jam berapa kan? Menyerangkan. Tanggal 2 lah, Kang Dua dini hari. Oh, dini hari tadi ya? Malam. Apa itunya ke sini? Ya saya Jackmania-nya? jaga ini. Jaga alat berat. Kalau saya di sini tuh ada anak-anak picking. Tawuran. Terus di situ Viking tuh biasanya samping itu dia. apa? Bis ini. Bis restu itu di situ. Pas itu ada bis dan turun 7 bis. Terus langsung menyerang. Pada nyerang. turun. Bis itu bis Dan gua Viking mah apa ada bis yang terluka itu. Persija? Itu Sekarang masih ada yang dirawat itu. Ada yang dirawat. Oh, saha nu dirawat? Budakna. Budak kata ini. Ainu jaga saha nu mudang? Jaga Sajeng sadeuy. korban itu satu lagi satu orang. Saat namanya siapa? Pasir. Pasir kena juga, apa yang kena? Ya ini kena ini Bibir. pukul. Oh, dipukul. Itu kalau abang dilempar pakai botol itu. Oh Saya kena botol Kena kena botol. depan di sini. Botol langsung kayak besar. Yang nyerang itu dari The Jack atau dari Viking? Pokoknya dari itu bis katanya yang bis yang 7 bis itu. Itu bisnya dari mana? The Jackmania atau The Ya, Viking? enggak ngelihat sih. Biasanya ada spanduknya Pak itu. Iya. Warna biru apa warna oranye gitu, Pak? Mobil bisnya itu
merah kan. Merah oranye ya, lebih ke oranye. Ini ada bentrok gitu ya, Pak ya. Orang kita tahu lah. Jadi salah sasaran orangnya. Merah. Oh, Manchester United kayaknya. Bukan. Belanda itu, Netherlands. Iya benar-benar. Oren itu Belanda. Apa Manchester United? Kacamata milik gambar istimewa nih Pak ya. Iya. Tapi kalau alat berat nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Alat berat aman ya. Kenapa waktu itu nggak nyalain alat berat, Pak? Weng gitu. Iya. Ya kebanyakan soalnya itu ini orangnya sampai Canda di ya, bis Pak, ya, sampai berawan ya, penuh-penuh. Udah berapa malam jaga alat beratnya Pak? Udah berapa malam? Malam nih. Harus malamnya aja. Dek, awas dek. Kamu jangan ngalangin Jabar Istimewa deh. Ini pecahan botolnya malam ini. Wih, ini dia guys. Ya, pecahnya ya teman-teman ya. Botol. Belinya teman-teman. Pecahan itu lemparan. Ternyata ini ekskavator Jabar atau Pindan ya. Semalam nginep di sini ya teman-teman. Lalu ada bentrok ya antara supporter Indonesia ya teman-teman, seperti oranye dan biru ya teman-teman. Ini ekskavatornya keluar ya. Nah itu, makanya saya malam begitu dapat laporan anggota Linmas yang lagi jaga ya alat berat Provinsi Jawa Barat. Dia kan lagi melakukan tugas menjaga alat berat Provinsi Jawa Barat, ya nggak? Nah, di situ harusnya ya tadi jangan dulu kita kalau untuk penyelamatan itu jangan dulu berbicara siapa yang bertanggung jawab. Itu kan akan menghambat proses penanganan, ya nggak? Penanganan aja dulu. Untuk yang hal-hal yang lainnya insya Allah bisa mengikuti gitu. Ya. Nah iya gitu. Itu aja harapan saya itu. Nah semuanya pasti banyak kekurangan. Cuma kekurangan ini marilah kita sama-sama kita benahi. Jangan sampai tadi yang nama siapa sih yang mau pengen cilaka, ya nggak? Siapa sih orang yang pengen sakit? Nggak ada. Iya itu tujuannya itu kalau ketika dia kena musibah sakit atau kecelakaan udah jangan dulu itu tangani dulu. Harapan saya itu aja udah ya mari kita berbenah ya perbaiki apa kekurangan itu jangan sampai tadi mengorbankan masyarakat gitu tuh ya intinya. Pak Gubernur Deddy Mulyadi juga pernah bilang kalau pasien itu yang penting itu tangani dulu itu iya benar itu jangan ya. nanya ini nanya itu dulu. Nah itu Jadi ya. pertama itu misi kemanusiaan dulu. Jadi gini, saya bukan mengada-ngada, saya langsung konfirmasi. Konfirmasi kepada pihak dari rumah sakit. Itu bukan jawaban saya ya, itu jawaban dari antar ada videonya lah, ya nggak? Nah itu kan salah satu permasalahan yang perlu kita luruskan. Yang kemarin kasus ini Bang Badro tadi pagi. Itu ya. Kalau saya intinya kan karena itu anggota Linmas, bagaimanapun dia itu juga mengabdi kepada negara, ya nggak? Nah itu. Ya. Terima kasih Pak Lurah. Jadi intinya hari ini bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Oke guys, jadi Sama bangli-bangli yang belum dibongkar, ya. masih ada ya? Nah, masih ada, masih banyak kayak saya cek gitu, iya nggak? Saya sih menghindari itu. Ini program yang baik, ya, untuk berbenah untuk Kabupaten Karawang. Mari kita sambut bersama-sama, ya. Jangan ya tadi masing-masing ego, ya nggak? Gitu. Jadi intinya kita berbicara itu. Kalau kita salah, ya kita menerima salah gitu. Kalau misalnya itu tanah negara mau dipakai oleh negara, ya udah terima aja. Ini nggak usah. Ini nggak usah dah. Ini untuk kepentingan bersama, ya nggak? Untuk ketertiban dan kenyamanan Kabupaten Karawang, keindahan Kabupaten Karawang, ya nggak? Gitu. Oke Pak Lurah, terima Oke, kasih. ya. Sehat selalu. Jadi kita masih di Desa Wadas. Pak Kades izin ya. Saya baru dapat info dari Satpol PP Karawang. Karena saya tuh Satpol PP Karawang, mana kira-kira bangunan yang belum dibongkar?
Sok, kalaupun misalkan kendalanya seperti apa, apakah sudah diberikan surat peringatan 123 informasinya? Sudah diberikan Pak, surat peringatan 123. Kan tim kita kemarin sayap kiri Pak, kalau sayap kiri kan sudah tuntas, tinggal yang sayap kanan itu. Iya itu. Kemarin koordinatornya kan beda, bukan saya, tapi kata saya tidak apa-apa. Yang jelas apa? Yang jadi kendala, diinformasikan bahwa memang Satpol PP Karawang kemarin meminta dari PJT ataupun Jasa Marga untuk menentukan mana sih batas yang jadi pelanggaran. Karena itu kewenangan PJT dan Jasa Marga. Kalau kami dilihat dari PBG ya bongkar ketika memang itu masih ada tuh. Walaupun dia pakai sedikit sisanya itu ya kita bongkar. Untuk menghindari tadi Pak bahasa tadi kok pilah-pilah. Nah itu saya boleh kita bongkar Pak. Makanya saya tadi minta kasihnya untuk Satpol PP Karawang ke sini agar mereka bisa menindaklanjuti surat peringatan 123 yang sudah diberikan. Jadi kewenangan PBG itu rekan-rekan kewenangan kabupaten kota. Ya, makanya kenapa kami perlu ada backup dari Satpol PP Karawang karena perda mereka, Pak. Kalau kita provinsi siap untuk melakukan penertiban jika memang ada pelanggaran-pelanggaran di sepadan jalan nasional. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kewenangan di jalan ini pertama ada PJT Pak, karena jalur irigasi. Kemudian ada kewenangan juga dari Jasa Marga terkait ini sepadan jalan nasional. Nah, Satpol PP di sini kewenangannya di mana? Kewenangannya di PBG. Ketika ada bangunan-bangunan yang bersertifikat hak milik, ya, kemudian tidak menerbitkan IMB, tidak mengajukan IMB atau sekarang PBG, tetap kita akan tidak lanjuti melalui penertiban dan pembongkaran sehingga kita tidak ada yang namanya kata pilih kasih Pak. Semuanya sama. Seperti itu mungkin rekan-rekan ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan tindak lanjut penertiban lanjutan. Kami sedang menunggu dari Satpol PP Karawang yang sisanya. Kalau kemarin kan tim saya sudah selesai tuh Pak sampai ujung. Nah sekarang kita menindaklanjuti tim yang kedua yang memang belum tuntas Pak. Ya. Jadi insya Allah kita akan tindak lanjuti hari ini. Siap, terima kasih Pak Gatot. Siap, Semangat terus Pak Gatot. Siap, semangat. Semangat terus. Ini tadi kabupaten provinsi ya teman. Wow, datang ya. Agus. Sehat Pak. Mulyana. Pak Agus. Kalau Bapak? Saya aman. Ya, alhamdulillah. Bang, sehat baik. Alhamdulillah. Ayo. Pak Agus. Nah, Pak Yogi nih kita ketinggalan deh. Ada, cuman ini perlu ada yang Pak Gatot untuk kegiatan hari ini apa saja nih Pak Gatot? Untuk kegiatan hari ini kita menindaklanjuti bangunan-bangunan liar yang memang belum ditertibkan di hari pertama dan hari kedua. Jadi kemarin tim 1 sudah menertibkan ya, dari mulai Novotel sampai ujung ke arah Karawang. Nah sekarang kita akan tertibkan dari arah sayap kanan ya, dari mulai apa ini ya namanya Jasutra ya, dari mulai Jasutra menuju arah tol Pak, bangunan-bangunan yang memang belum tertibkan. Jadi pada prinsipnya Satpol PP Karawang sudah memberikan peringatan Pak 123 dan perda yang dilanggar pun perda PBG ya. Belum ada yang namanya surat izin mendirikan bangunannya. Kemudian yang kedua dari Satpol PP Karawang juga menjelaskan bahwa kita perlu ada yang namanya penjelasan terkait mengenai batas jalan yang dilanggar. Pertama ada kewenangan Jasa Marga juga karena jalan nasional, dan kedua ada kewenangan PJT karena ada bangunan yang memang didirikan di atas irigasi. Kita akan tuntaskan hari ini dan insya Allah kami juga akan membawa dan merangkul beberapa perangkat daerah dari mulai PUPR, Satpol PP Karawang dan Jasa Marga serta PJT. Jadi kita tuntaskan Pak.
hari ini. Hari ini Jadi terakhir ya? yang hari ini terakhir, yang belum tuntas kita tuntaskan hari ini. Jadi jangan sampai ada kata pilih kasih Pak. Semuanya sama. Semuanya sama. Nah, demikian Pak. Mungkin ya dari saya. Oke Pak, boleh tambahan nih Pak? Boleh. Untuk terkait bangunan-bangunan yang di pemukiman kayak Karangsino, Marga Kaya, terus Sukamakmur dan Purwadana, untuk eksekusinya kapan nih Pak? Nah, tuh yang eksekusi untuk bangunan-bangunan liar yang kemarin pelanggarnya sudah mendapatkan uang kerohiman ya, kurang lebih yang didata oleh Jasa Marga dan Dinas SDA itu di 340-an. Nah sekarang kita sedang menunggu dari PJT, karena PJT kemarin sudah memberikan surat peringatan Pak, surat peringatan dan memerintahkan untuk mengosongkan bangunan, diberikan waktu kurang lebih sampai dengan hari Minggu. Hari Minggu besok. Ketika hari Minggu besok sudah dikosongkan atau masih ada bangunan-bangunan yang memang belum dikosongkan, maka hari Senin kita sudah siap untuk eksekusi penertiban ataupun pembongkaran. Oke, berarti fix Senin besok ya? Fix insya Allah Senin besok atau minggu depan lah ya. Dilakukan sama Satpol PP provinsi apa? Dilakukan bersama-sama Pak, Satpol PP Karawang, Satpol PP Provinsi, unsur samping, bahkan dengan Dinas SDA juga dan PJT ya. Karena kalau kita lihat kewenangan kan itu kewenangan PJT Pak. Ya, makanya kita menunggu surat peringatan dari kemarin Pak, dari PJT, tapi alhamdulillah PJT sudah memberikan surat peringatan itu dan estimasi waktu hari Minggu selesai. Senin kita eksekusi. Oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak. Siap. Doakan kami. Siap. Terus. Siap. Lancar jaya Pak. Siap.